Start News, jendela informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita hadir untuk Anda. Tim redaksi Start News kami kembali menghadirkan berita seputar Bumi Gordang Sambilan, diantaranya anak pramuka Saka Bayangkara ambil bagian penggalangan dana gempa tsunami Palu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa tsunami yang melanda di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu dan Donggala, anak pelajar sekolah Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam anak pramuka Saka Bayangkara tidak tinggal diam dalam melakukan penggalangan dana untuk korban gempa. Penggalangan dana tersebut dilakukan di sepanjang jalan beberapa titik jalan lintas Sumatera Utara. Salah satunya di depan pos lantas Kecamatan Panyebungan, serta yang berada di Pasar Baru. Anak pramuka Saka Bayangkara ini memaparkan sebuah poster yang bertuliskan "Mari peduli terhadap saudara kita di Palu dan Donggala" dengan menunjukkan foto korban gempa. Wakil Ketua Dewan Saka Bayangkara, Nur Aini Hasibuan, siswa pelajar sekolah Man Panyebungan mengatakan bahwa penggalangan dana ini untuk korban bencana yang berada di Sulawesi Tengah. Penggalangan ini juga dilakukan atas inisiatif mereka sendiri dan rasa kepedulian untuk membantu saudara yang mengalami musibah. Hasmur Lubis melaporkan untuk Start News. Selanjutnya, sahabat Start FM masih mengenai gempa tsunami Palu. Bupati Madinah minta kepada camat agar melakukan doa bersama kepada korban gempa tsunami Palu. Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dr. Randus Haji Dahlan Hasan Nasution meminta kepada camat dan desa maupun kelurahan agar melakukan zikir dan doa bersama dengan warga di daerah masing-masing atau saudara yang tertimpa musibah korban bencana alam, terutama yang berada di Sulawesi Tengah yang berdampak gempa magnitudo tsunami di Palu. Bupati Mandailing Natal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menghimpun para ulama serta tokoh masyarakat untuk melakukan zikir dan doa bersama agar ujian yang sedang diberikan Allah SWT melanda negara ini bisa terrealisasikan. Terkait elektabilitas cuaca buruk yang hampir merata di dunia, bahkan tidak bisa diprediksi, Bupati Mandailing Natal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mewaspadai akan terjadinya banjir akibat luapan sungai di Mandailing Natal maupun longsor. Bupati Mandailing Natal juga meminta semua elemen aparat pemerintahan untuk sementara tidak meninggalkan daerahnya, kecuali hal yang sangat penting, karena sewaktu-waktu apabila musibah terjadi, masyarakat tidak merasa panik yang berlebihan, karena dengan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan pencerahan dan penerangan. Hasmur Lubis melaporkan untuk Start News. Dari informasi mengenai gempa, kita ke informasi selanjutnya. Harga kakao tingkat petani di Madinah turun. Beberapa hari terakhir, harga kakao kering tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal mengalami tren turun. Hasan Basri, petani kakao, mengatakan harga turun dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram, disebabkan pengaruh harga di pasar yang ikut turun. Hasan mencontohkan terjadinya permintaan saat harga di level Rp25.000, para pengepul tidak mempermasalahkan kadar kering biji kakao. Padahal sekarang biji kakao harus kering dan inilah yang menandakan adanya permintaan turun. Kemudian hasil panen juga kurang maksimal karena curah hujan yang tinggi menyebabkan busuk buah. Zetrai melaporkan untuk Start News. Selanjutnya, Jalan Sentra Produksi Desa Ipar Bondar dibangun dengan dana desa. Masyarakat Ipar Bondar, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal melalui dana desa membangun jalan menuju sentra produksi. Pembangunan sedang berlangsung untuk anggaran tahun 2018 dengan tujuan mempermudah masyarakat menuju lokasi pertanian. Kepala Desa Ipar Bondar M. Gandhi Lubis mengatakan pembangunan ini atas usulan masyarakat karena selama ini masyarakat sangat sulit menuju tempat usaha sebagai petani. Dengan harapan akan memudahkan petani mengangkut hasil produksi menggunakan kendaraan sehingga dapat mendongkrak produksi pertanian menjadi lebih maksimal.
Zetrai melaporkan untuk Start News. Ke informasi selanjutnya, jaksa masuk pesantren. Kejaksaan Negeri Cabang Mandailing Natal di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan kegiatan jaksa masuk pesantren. Bertempat di Pondok Pesantren Subul Salam Sayur Maincat, Kota Nopan. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Kejaksaan Penerangan Hukum Jaksa Masuk Sekolah. Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Mandailing Natal di Kota Nopan, Dostom Huta Barat SH didampingi Jufri Banjar Nehor, mengatakan tujuan kegiatan ini selain mengenalkan organisasi kejaksaan, struktur dan fungsinya, juga mengenalkan hukum secara singkat kepada santri. Sebelumnya kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan kepada siswa sekolah SLTP SLTA di Kota Nopan. Selain masalah hukum, pihaknya juga membahas tentang narkoba, seks bebas, dan bentuk kriminal lainnya dalam pandangan hukum. Kejaksaan berharap dengan kegiatan ini santri lebih mengenal lembaga kejaksaan sebagai penegak hukum, begitu juga dengan proses hukum dari tindakan kriminal lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan terhadap pelanggaran hukum. Sedangkan Kepala Aliyah Pondok Pesantren Subul Salam Sayur Maincat Kota Nopan Esmin Pulungan SAG menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini membawa dampak positif kepada santri untuk lebih mengenal hukum. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Jalan Provinsi Pantai Barat Madinah kembali tertimbun longsor. Hujan yang masih melanda Kabupaten Mandailing Natal kembali mengakibatkan badan jalan provinsi menuju Pantai Barat, tepatnya di Kecamatan Panyabungan Selatan, tertimbun material longsor. Longsor terjadi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya terjadi macet bagi pengguna jalan sekira 2 km. Meskipun di lokasi alat berat sedang melakukan pembersihan material longsor. Sulaiman Nasution, pengguna jalan terjebak akibat longsor, mengatakan bahwa hujan dari kemarin membuat tebing di Kecamatan Panyabungan Selatan longsor, menimbun badan jalan sejak pagi hingga siang, sehingga menyebabkan macet. Sulaiman mengatakan hingga berita ini diturunkan, kendaraan dari Pantai Barat maupun sebaliknya tidak bisa lewat. Zetrai melaporkan untuk Start News. Terima kasih telah menyaksikan Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita.